stokin dah. Stok hijau. 40 menit dong. 40 menit. Oke. 1, 2, 3, oke. Oke Jo. Siap Jo. Lotot sendiri, enggak. Oke. Oke. Horas Indonesia, kami bersyukur dan sangat bersemangat ini berjumpa dengan tulang Kadiman Pakpahan dengan menurung. Kami akan berbincang tentang stunting. Kita masih berjuang, negara ini masih berjuang, masih banyak stunting. Tapi kami membicarakan di kawasan Danau Toba, di Tanah Batak. Stunting, kekurangan gizi itu yang menjadi masalah. Hari-hari ini kita berharap Pemda dari kawasan Danau Toba juga memperhatikan ini. Saya akan tanya, karena Kadiman Pakpahan, tulang Kadiman Pakpahan ini konsen dan selalu memperhatikan, selalu mendengungkan semangat untuk sehat dan tidak stunting gitu. Horas. Gimana kabarnya? Baik. Nah, lama juga tak pasu ya. Iya. Makin ini ya. Makin pakai baju merah nih, merah putih nih, ada maknanya nih. Kira-kira apa di benak tulang? Karena kita sudah sering mendengungkan agar stunting di kawasan Danau Toba itu Tanah Batak itu hilang lah. Kita masih ada. Ternyata di beberapa kabupaten kita masih berjuang. Banyak anak-anak bayi yang stunting alami ini. Ya sebenarnya persoalan bangsa ini ya, itu salah satu dampak dari kurang gizi. Jadi kurang gizi ini sering diduga karena keterbatasan pengetahuan, keterbatasan asupan, keterbatasan sumber daya, keterbatasan ekonomi, dan banyak keterbatasan yang lain. Tapi hampir 2 tahun kita ini coba bikin namanya gerakan sadar gizi, khususnya di kawasan Danau Toba. Sekarang kita mulai konsentrasi di Kabupaten Samosir. Ternyata persoalan-persoalan ini ya salah satu yang sangat mendasar itu apa? Pemahaman soal gizi ini, pemahamannya sehingga tidak muncul suatu kesadaran. Ini membangun kesadaran ini memang ya butuh waktu, butuh perjuangan yang luar biasa agar mereka sadar betul bahwa dengan kecukupan gizi ini akan mampu mengatasi berbagai persoalan. Misalkan tingkat kecerdasan yang rendah, tingkat kesehatan yang masih rendah, terus nanti dampaknya bisa stunting, bahkan ada berdampak sampai otis, keterbelakangan mental dan sebagainya. Ini harus kita kampanyekan terus supaya mereka sadar bahwa asupan-asupan gizi harus dimulai dari sejak dini, sampai ke masa kehamilan, mungkin untuk yang belum menyusui, mengerti dengan kaos inilah. yang sudah Jadi disediakan saat ini boleh diganti. negara sedang Untuk berjuang yang untuk menuntaskan masih masalah stunting duduk atau berdiri di depan kurang bisa gizi langsung di segera 17 masuk provinsi. di venue. Jadi tentu ini supaya kita akan bisa meninggalkan mulai sesuatu acara masalah di kita kemudian hari. seperti 5 menit lagi. Terima kasih. Bahkan kita prediksi korban-korban stunting ini tidak bisa berbuat apa-apa, berbuat banyak soal pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya formal nantinya, kalangan-kalangan itu seperti bukan intelektual dan sebagainya. Inilah yang kita dibuat terus. Nah, kita tawarkan terus ya, sejak dini apa yang perlu. Misalkan sayuran hijau perlu dipompa, telur, ikan dan sebagainya perlu diberi asupan sejak dini mulai dari ibu hamil ya, menyusui balita. Karena itu fondasinya. Jadi menanggulangi sejak dini gitu. Jadi kita jangan bagaikan pemadam kebakaran. Kita harus benar-benar bertindak preventif. Kalau sudah kuratif katanya ya pengorbanan makin besar, baik itu dari segi dana, baik dari segi korban dan sebagainya. Jadi kita datanglah tidak sebagai pemadam kebakaran, tapi datanglah kita sebagai tenaga-tenaga yang bertindak secara preventif atau mencegahnya. Inilah perjuangan kita sampai saat ini masih berjalan terus, mudah-mudahan ya. Jadi kekuatan batin lahir kita ini bisa meneruskan ini dan menghasilkan sesuatu kemudian hari. Kira-kira begitulah sekilas apa yang kita perjuangkan selama 2 tahun ini.
Mungkin Pak Manurung sebagai putra Batak, kalau faktanya ternyata di kawasan Danau masih banyak stunting. Apa perasaan dan apa himbauan Pak Manurung agar ya kita saling bahu-membahu untuk memperbaiki ini, karena generasi bayi yang hari ini mereka bayi kan itu generasi yang akan melanjutkan estafet kita. Sisi pandang saya melihat gerakan ini sesuatu yang positif. Dan harapan kita anak-anak muda ke depan bisa ikut campur di dalamnya. Jadi ada satu informasi di dalam grup yang kami buat bersama. Aku lihat ya postur anak-anak yang baru 2 tahun beda wajahnya, beda kulitnya, beda sisi birikan matanya, karena ternyata asupan gizi juga membuat berubahnya seseorang anak kecil menjadi tampilannya menawan. Itu yang aku lihat di dalam postingan seperti itu. Mungkin Pak Kadiman tambahkan apa cara yang barangkali ya kita tidak boleh hanya bersuara, harus aktif ini untuk mewujudkan paling tidak misalnya ya harus ada yang dalam tanda petik memaksa pemerintah daerah agar peduli memperhatikan ini. Ya sebenarnya kalau pemerintah daerah peduli, ya kan, organisasi-organisasi lain peduli, ya buat misalnya pemerintah daerah itu dalam bentuk peraturan daerah bekerjasama dengan anggota dewan misalkan, itu harus nyata-nyata mereka wujudkan. Misalkan setiap hari ibu hamil atau sekali 3 hari ibu hamil harus makan telur, harus makan ikan mujair, makan ikan lele dan sebagainya, sayuran hijau seperti yang kita dibungkus sekarang, kelor, kari dan sebagainya. Kalau ini bisa dilakukan dengan konsisten dan berkelanjutan, ya saya rasa generasi cucu itu kalau dari beberapa segi saya betul bisa berkelas dunia, generasi cucu generasi ketiga di kawasan Danau Toba. Saya yakin betul itu kalau itu bisa dilakukan secara konsisten ya berkelanjutan. Terakhir Pak Kadiman, karena memang waktu kita tidak banyak, barangkali dengungan Pak Kadiman yang sudah lama sayur kale itu, memang dampak kale ini apa sih untuk kesehatan ini? Pertama ya kalau dari segi tampilan profil dia bisa berubah ya, pertumbuhan bisa lebih tinggi, kolagennya bisa terbangun sehingga warna bisa lebih bagus. Dan yang berikutnya bisa juga karena dia mengandung juga berbagai vitamin dan protein bisa mencerdaskan otak, tambah dengan yang lain-lain ya. Tapi sekarang ya yang paling gampang kita lakukan ya karena umurnya sangat panjang ya seperti kelor itu ini luar biasa ya. Baik, terima kasih Pak Kadiman dan Pak Manurung sudah berbincang Ya, terima kasih. di Oras Indonesia. Terima kasih. Oras. Oke, sudah. Jangan kita jadi menghambat mulai acara. Ini yang mati ini ya? Yang merah ya? Pak Mer.